Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembahasan pada pagi ini kita makin dekat dengan Al-Qur'an ya. Terutama lagi ini adalah bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab juga itu berita itu namanya khabarun atau nabaun ya. Dua-dua kalimat ini, khabarun dan nabaun, itu dipergunakan di dalam Al-Quran. Khabar dan naba, artinya dua-dua berita. Apa bedanya? Kalau khabar itu dalam ilmu nahu kan ada mubtada, ada khabar. Bagaimana dia ini? Oh dia begini. Bagaimana meja itu? Oh panjang. Artinya khabar itu terbatas pada berita saja. Sedangkan nabaun itu rinci, dijelaskan secara rinci. Jadi makanya ketika Nabi Sulaiman bertanya di mana keberadaan burung hudhud, jadi kalau seandainya dia tidak membawa berita kepada saya bagaimana keadaan dia, maka nanti akan saya sembelih dia. Ketika itu datang burung hudhud, apa kata burung hudhud? Ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'i yaqin. Ya, naba. Ya, jadi saya itu baru saja dari Sabah. Ya, kata beliau, min saba'in binaba'i yaqin. Saya memberikan kabar, memberikan berita bagaimana tentang negeri Sabah secara rinci. Bagaimana rakyatnya, bagaimana mereka menyembah matahari, bagaimana sifat, semua digambarkan oleh hudhud ya. Ini kabar dan naba. Makanya ada berita itu yang diketahui oleh manusia, ada berita yang tidak diketahui oleh manusia. Ini dalam Al-Quran diungkapkan. Makanya berita yang diketahui oleh manusia, diketahui oleh jin, diketahui oleh yang lain, itu penggunaannya tidak menggunakan alif lam, nabaun ya. Jadi makanya hudhud itu ketika mengatakan binaba'i yaqin, artinya apa? Hudhud tahu berita tentang negeri Sabah. Tetapi ketika ditambah alif lam menjadi an-naba, ini adalah hari kiamat. Hari kiamat diberitahukan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini tidak diketahui oleh manusia, tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil. Ya, mana buktinya kalau tidak ada di dalam Taurat? Di dalam tafsir Sya'rawi apa kata beliau? La najidu fit Taurati wat Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kita tidak pernah menjumpai di dalam Taurat, tidak pernah menjumpai di dalam Talmud itu cerita tentang hari kiamat. Satu. Sekarang yang kedua, di dalam Injil Matius, di situ disebutkan ada 11 tanda-tanda kiamat. Nanti kalau kita lihat salah satunya adalah stres sebagai nama. Stres itu termasuk tanda kiamat menurut Injil Matius. Kemudian di dalam Injil Matius, beliau dalam Injil itu diakui kalau Nabi Isa nanti akan turun kembali, Pak. Memang disebutkan di situ, Pak. Di dalam Injil Matius juga disebutkan ketika ada terjadi peperangan, tapi dari mana sumbernya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi tidak diceritakan secara rinci, Pak. Jadi makanya hari kiamat, beruntunglah kita yang memegang Al-Quran, yang Al-Quran selalu bersama kita. Cerita tentang kiamat itu secara rinci diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian banyak lagi, Pak. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, dalam surat Al-Haqqah.
Kemudian di dalam Al-Quran juga watamatil kubra. Tamah itu apa artinya? Tamah itu tauta. Jadi hari kiamat itu huru hara, ya, huru hara. Jadi makanya tidak salah kalau di dalam tafsir Ibnu Arabi, ketika Ibnu Arabi mengatakan masalah Ya'juj dan Ma'juj, ya, kita tidak menyalahkan juga beliau, walaupun beliau mengartikan itu Ya'juj Ma'juj itu adalah sebuah gambaran saja, simbol, ya. Di dalam tafsir lain Syaukani mengatakan Ya'juj Ma'juj memang ada, dia itu panjangnya shibrun shibrani thalatha, panjangnya 1 jengkal, panjangnya 2 jengkal, bahkan ada sampai 3 jengkal. Ini Ya'juj Ma'juj. Kemudian disikapi oleh Ibnu Arabi, itu adalah simbol, kata beliau, simbol orang-orang berbuat maksiat. Angkanya Ya'juj Ma'juj, ya. Jadi bagaimana dengan ayat ketika Nabi Zulkarnain mengatakan kepada masyarakat pada waktu itu, ambillah besi, saya letakkan di atas gunung itu dan saya tutupi gunung ini supaya mereka tidak bisa keluar. Di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau mengatakan ini juga simbol. Kalau ingin hukum itu ada dan mereka itu berada di dalam hukum, letakkan landasan yang kuat, kata Ibnu Arabi. Makanya nanti ada Al-Quran, ada hadis dan lain sebagainya. Makanya ketika disebutkan di dalam Al-Quran itu, mereka setiap hari menggerogoti dari atas dan menggerogoti dari bawah. Ini kalau di dalam tafsir Syaukani, beliau menafsirkan setiap hari itu Ya'juj Ma'juj itu melobangi dari atas, yang sudah diinginkan tadi, melobangi dari bawah, dan ditutup lagi oleh Allah, ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mereka lobangi. Ini maknanya apa sama Ibnu Arabi? Mereka itu mulai merongrong Al-Quran, ya, jadi artinya apa? Yang haram itu dihalalkan, yang halal diharamkan. Mereka mencoba untuk lari dari Al-Quran, coba lari dari hadis, tapi tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Ingin merubah Al-Quran, tidak bisa merubah Al-Quran. Ini dalam tafsir Ibnu Arabi. Sehingga beliau mengatakan begini, ketika datang waktunya, idza jaa wa'du rabbika ja'alahu dakka, dalam tafsir Syaukani, ketika hari kiamat nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar dari tempat itu. Ini ditafsirkan lain oleh Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Nanti Ya'juj Ma'juj itu manusia yang pembuat maksiat itu, dia akan berhasil. Berhasil apanya? Dia jauh dari Al-Quran, merubah, mengotak-atik dan lain sebagainya. Hukum sudah dirubah, dia jauh dari ini. Ketika itulah datangnya kiamat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali ke yang tadi. Artinya cerita hari kiamat itu tidak ada di dalam kitab lain, Pak. Memang di dalam Injil ada disebutkan ya seperti tadi dalam Injil, Pak. Jadi makanya ketika Allah mengatakan dengan alif dan lam, an-naba amma yatasaalun anin naba'il azim, menggunakan alif lam, tidak ada satu orang pun yang bisa tahu keberadaan hari kiamat. Ini satu. Yang kedua, kita masih cerita tentang berita, ya, berita dalam bentuk an-naba. Dalam Al-Quran juga ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kisah yang tidak ada dalam sejarah. 3 kisah tidak ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, tidak ada 3 kisah ini. Kisah yang pertama, ini buktinya mana? Buktinya Allah sendiri mengatakan di situ, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Itu 2 kali diulangi oleh Allah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Ayat satu lagi, tilka, ya, jadi menggunakan tilka. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Jadi ada 3 kisah yang tidak diketahui oleh sejarawan. Ini salah satunya 3 ini. Mungkin ada yang lain lagi. Ini 3 ini yang sudah jelas di dalam Al-Quran, langsung diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama kisahnya Maryam bersama ibunya Hana. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil, tidak ada. Tidak pernah disebutkan di dalam Injil. Makanya cerita tentang Nabi Isa dan Hannah itu banyak yang mengatakan ada begini, macam-macam. Ceritanya itu macam-macam. Makanya di dalam Injil Lukas, dalam Injil Lukas itu cuma disebutkan Nabi Isa lahir begini, kemudian ibunya begini, itu saja, lain tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran diceritakan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ibunya Maryam, Hannah, ketika belum punya anak, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada di dalam Injil, ya. Makanya Allah katakan cerita ini pada akhirnya, dzalika min amba'il ghaib. Wahai Muhammad, ini cerita gaib Muhammad.
Arti cerita gaib, tidak ada sejarawan yang mencatat sejarah seperti ini, tidak ada, kecuali saya ya Muhammad. Nuhihi ilaika, saya wahyukan kepadamu. Cuma kamu yang tahu ya Muhammad, dan umat-umatmu. Ya, jadi makanya dalam cerita Maryam itu, ketika Maryam dalam kandungan ibunya, Maryam juga, Hannah juga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya ini bernazar kalau nanti bayi ini lahir, maka akan saya letakkan di Baitul Maqdis. Dia akan menjaga Baitul Maqdis. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bayinya lahir, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam Al-Qur'an, Pak. Ketika bayinya lahir, langsung diambil bayinya itu, makanya bayi itu enggak menyusui, Pak. Ya, tidak menyusui. Satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran itu cuma Maryam saja, lain tidak ada. Tidak ada wanita lain yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali Maryam. Kemudian Maryam dibawa ke Baitul Maqdis, diletakkan di Baitul Maqdis. Ini cerita Al-Quran, tidak ada dalam Injil ini, Pak. Ya. Artinya ini cerita gaib. Cerita gaib maknanya apa? Sejarawan tidak tahu cerita ini. Ketika sampai ke situ, Bani Israel mereka berebut untuk menjaga Maryam. Apa yang mereka lakukan? Ya, jadi makanya Allah mengatakan begini, wahai Muhammad, kamu tahu nggak kenapa ini cerita gaib? Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam. Kamu tahu nggak? Orang dulu tahu nggak? Orang-orang yang hebat dulu tahu nggak? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memperebutkan Maryam, caranya bagaimana? Mereka ambil polpen, Pak. Jadi polpen itu dalam tafsir itu disebutkan, polpen itulah yang mereka mereka rinci tentang Injil, menulis Injil ya Pak. Jadi ada Injil mereka rubah ke dalam bahasa itu dengan polpen itu. Jadi makanya para rahib-rahib itu mengambil polpen dan mereka itu melemparkan polpen mereka ke sebuah sungai. Jadi perjanjiannya begini. Kalau seandainya polpen itu tenggelam, maka dia tidak boleh menjaga Maryam. Tapi kalau polpen itu, pena itu dia naik ke atas, maka dia boleh menjaga Maryam. Ya, ini Pak. Itu tidak pernah diungkapkan di dalam Taurat, tidak pernah diungkapkan di dalam Injil, tidak pernah diungkapkan di dalam sejarah kecuali di dalam Al-Quran. Kecuali mereka itu mau meneliti Al-Quran, Pak. Ya, diteliti Al-Quran. Oh, begini rupanya mereka memperebutkan Maryam. Karena Nabi Zakaria mengatakan, Nabi Zakaria itu kan keponakannya Maryam itu, Pak. Jadi Nabi Zakaria mengatakan, saya lebih berhak. Itu kan keponakan saya. Kata Bani Israel, kami lebih berhak. Karena ibunya, bapaknya Maryam itu, ya, Ali Imran adalah amir kita, amir kami, amir Bani Israel. Ya, kami lebih berhak. Jadi mereka ribut satu sama lainnya. Akhirnya apa? Mereka buat undian. Undiannya seperti itu. Undian yang tidak masuk akal, Pak. Kan tidak masuk akal, Pak. Secara logika kalau pulpen dilemparkan ke dalam pasti tenggelam pulpen, Pak. Aneh dah muakai, Pak. Tidak masuk akal, Pak. Ya, jadi makanya suatu hal yang nggak masuk akal ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Allah ingin memberitahukan, ini tidak ada dalam sejarah wahai Muhammad. Tidak ada orang tahu kisah ini wahai Muhammad kecuali orang yang membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Maka berbahagialah kita. Jadi artinya apa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkaji Al-Quran. Cerita gaib itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang mengkaji Al-Quran itu sendiri, Pak. Ya. Ini yang pertama, cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ya, cerita Nabi Nuh. Makanya sejarah itu dibuatlah cerita film Nabi Nuh, Pak. Tidak sesuai dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena informasi-informasi itu tidak ada sama mereka. Jadi di dalam kitab Taurat ya, Taurat itu ada beberapa safar, ada 9 safar ya Pak. Salah satunya adalah safar takwin. Safar takwin itu biasanya cerita tentang penciptaan langit dan bumi, Pak. Di dalam safar takwin juga itu dikisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi di situ cuma disebutkan begini, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah sekian tahun, Nabi Nuh keturunan ini, Nabi Nuh, itu saja. Lain tidak ada. Lain tidak ada seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengatakan kepada lautan, Pak, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghida ya ardu bla'i ma'aki, wahai air naikkanlah, naik yupu'i wadihwa, wa ya sama'u akli'i, wahai langit tutuplah ke bawah. Jadi makanya kalau kita ini di dalam surah Yasin kan ada disebutkan, kalian kenapa tidak bersyukur kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kalau seandainya dalam kapal Nabi Nuh itu saya tenggelamkan semua, saya hancurkan semua, generasi kalian tidak ada lagi, kata Allah. Ya, tidak ada lagi generasi kalian, habis semuanya. Makanya kita ini kan jangan banggai lah Pak, oh ya, kaman katanya aman pun katanya di tengah laut tinggal Pak. Kita di tengah laut ini Pak. Sumatera di tengah laut, Sulawesi di tengah laut, semua di tengah laut Pak. Tinggal dinaikkan laut saja seperti pada masa Nabi Nuh alaihissalam, habis semuanya Pak, habis berdua. Daratan itu kecil sekali, sedikit sekali daratan itu Pak. Kalau dibandingkan dengan lautan yang sangat luas sekali. Makanya kalau seandainya Allah mengatakan lagi kepada laut, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa akli, habis dengan mendumai. Seperti habisnya pembangkang Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh. Jadi Sumatera kan tinggal laut, tinggal ke laut dah Pak, ke laut habis ni Pak. Afrika itu di tengah laut juga, beda mikir. Dia itu kan laut tengah, kemudian laut merah, dinaikkan laut tengah sama laut merah, habisnya mendumai. Habisnya Eropa mendumai. Jangan kita pikir sudah aman kita ini berada di gunung. Gunung ini sama seperti anak Nabi Nuh alaihissalam, ini juga tidak ada di dalam Injil Pak. Anak Nabi Nuh mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut. Wahai ayahku, saya akan naik ke gunung yang tinggi. Ya'simuni minal maut, akan menyelamatkan saya dari kematian. Dijawab oleh ayahnya, la asimal yauma min amrillah. Wahai anakku, hanapu ya ada gunung, hanapu ya kalau ini sudah banjir yang dikatakan oleh Allah itu, air sudah naik ke atas, naik terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti air itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya pada akhir ayat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma anta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa-apa kisah ini, dan juga kaummu sebelumnya juga tidak pernah tahu apa-apa tentang kisah ini, kecuali apa saya beritahukan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kisah Nabi Nuh itu tidak ada Pak. Tidak ada di dalam Injil Pak. Cuma mereka itu yakin saja begini, dulu air itu pernah naik ya, Nabi Nuh naik sebuah kapal, sehingga kapalnya pun dipertentangkan oleh mereka. Ada sejarawan mengatakan nggak mungkinlah Nabi Nuh pada masa itu urang mentengnya nantinya masih minim sekali, peralatan masih minim, masa beliau bisa buat kapal besar kali? Nggak mungkin, nggak begitu canggih kapal beliau. Ada yang mengatakan kapal beliau itu seperti piring Pak. Karena apa? Sesuai dengan perkembangan akal pada waktu itu ya. Mereka tidak tahu kalau kapal Nabi Nuh itu yang menyuruh buatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Nuh tak pernah sekolah di STM, hantai gula STM. Hantai kerja Pak teknik sipil, teknik mesin, ya pegawai mesin, hendak kerja. Hendak ketua kan pekiban mesin kapal, hendak ketua. Beliau juga tidak tahu secara logika Pak, bagaimana buat kapal di atas gunung Pak? Bagaimana buat kapal? Bagaimana cara potong kayu? Bagaimana Makanya ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, anisna'il fulka. Wahai Nuh, buatlah kapalnya. Fulka itu di dalam bahasa Arab, fulka itu kapal besar, kapal pesiar itu fulka namanya Pak. Ya. Nanti beda-beda dia, ada ada kapal boat, safinah. Safinah itu seperti ada di dalam surah Al-Kahfi ya Pak. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi bukan Al-Kahfi. Ya Al-Kahfi kalau nggak salah saya. Ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan seorang yang berada di kapal Pak, safinah. Tapi safinah yang dimaksud itu bukan kapal besar, tidak, kapal yang agak kecil lagi, boat nelayan, itu safinah Pak. Walaupun safinah juga dipergunakan untuk kapal yang agak besar lagi Pak. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Kamu buat kapal dengan perintah saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan atas wahyu saya. Wahai Nuh, kamu pasang ini, kamu pasang ini. Nuh, tinggal ini saja Pak. Ya, maka kapal itu jadilah kapal yang sangat besar sekali. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Cerita tentang anak Nabi Nuh yang ketika Nabi Nuh mengatakan irkam ma'ana, tidak pernah terdeteksi oleh cerita-cerita, tidak pernah Pak. Makanya coba lihat nanti ketika buat ada cerita Nabi Nuh yang dibuat oleh orang-orang Nasrani Pak. Cerita Nabi Nuh alaihissalam. Yang dibuat di situ apa? Cuma mereka ini naik ke sebuah kapal besar, kemudian setelah itu sudah terjadi bencana di kapal itu, kemudian mereka berhenti ke sebuah gunung, turun dan hidup kembali seperti biasa. Itu saja ceritanya. Tidak ada cerita lain. Tidak pernah diungkapkan bagaimana kebangkangan istri Nabi Nuh alaihissalam, kebangkangan anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, itu bukan anakmu ya Nuh. Tidak pernah diungkapkan Pak. Nabi Nuh kan pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Permintaan Nabi Nuh apa? Ya Allah, nyanan ulun ya Allah, itu anakku ya Allah. Anak saya besarkan, saya dakwahi dia. Ya, si Kan'an itu mah. Kan'an, anak yang tenggelam itu Kan'an. Karena anak Nabi Nuh itu ada 4. Ham, Sam, Yafid, Kan'an. Makanya di sini berbeda tafsir. Para penafsir itu berbeda tafsir terhadap Kan'an. Ada yang mengatakan dia adalah anak kandungnya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa dia begitu membangkang kepada Nabi Nuh? Di depan Nabi Nuh dia sangat taat dan patuh. Ya, karena apa? Nabi Nuh memberikan pelajaran sama kepada anak-anaknya. Tetapi di belakang Nabi Nuh alaihissalam pergaulannya sangat bebas sekali, Pak. Dia bergaul dengan orang-orang musyrik. Maka hati-hati kita kalau punya anak. Naurung jak baklun bino. Hanya kipan nang ulun dino. I rumah lum purno akhlak, lum purno agama, lum purno nyo, lum purno je. Tapi pakai lawan lum tapi kan akhlak aja bobrok dah lagu. Saya tanya begini. Ngendron padum jum dengku ni. Oh ngelun si jum. I luar berarti menjem-jem. Nyan inang ke dia mendapatkan ilmu di luar itu. Sama bapak dia dapat cuma 1 jam saja, bapak mendidik akhlak 1 jam. Di luar dia dididik akhlak juga oleh orang lain selama berjam-jam. Ya, jadi makanya harus dipantau. Jadi makanya Kan'an ini di dalam tafsir yang pertama, dia kenapa seperti ini? Karena pergaulannya dengan orang yang lain tanpa terkontrol oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Pak. Berbeda dengan 3 anaknya tadi, Pak. Jadi Sam, Ham, Sam, Yafid. Ini terkontrol. Kalau ini tidak terkontrol, Pak. Sehingga dia ini juga musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang keempat ini. Tafsir yang kedua mengatakan, ini Kan'an ini adalah anak angkatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi menyewa anak angkat kan lagi istilahnya bukan anak kandung ya. Menyewakan anak kandung kan susah wujud mah. Jadi artinya dia bebas sedikit, anak ini bebas sedikit. Lagi kita tangkat kacau anak yatim Pak, dan pejut orang tua asuh. Walaupun kita orang tua asuh, susah juga kita deteksi anak ini Pak. Jadi disitulah dia memanfaatkan ini Pak. Ya. Tapi jangan salah juga. Naurung ci lun tanya gini, hai Pak, nyo pekan hana dididik anu, pekan anu lagi yan Pak. Nabi Nuh mentang anak lagi yang belum ni Pak. Ni kapal lawan Pak. Anak Nabi Nuh mentang lawan urung ciji belum anak lo, yang biasa lah. Jadi lo bukan bina alasannya Pak. Jadi bukan begitu alasannya. Nabi Nuh itu anaknya dilawan, itu ada dua penafsiran. Itu bisa anak angkat dia, yang kedua anak kandung dia. Nabi Nuh setiap hari memberikan ini drone dan nejo ada dronnya, natan ceramahi ada dron. Pernah bapak didik anak bapak? Oh han bahi murno kero gede, bahi murno kero. Oh hancur Pak. Tidak bisa. Harus kita didik anak kita Pak. Harus kita paksa anak kita Pak untuk sholat, beribadah dan lain sebagainya. Ya. Ini 2 kisah ini tidak ada dalam sejarahnya. Satu lagi Pak. Ya. Satu lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam Taurat cuma diberitahukan sekilas saja Pak. Sekilas saja apa? Karena diberitahukan hanya sebagai lagi bumbu-bumbu pedang. Nabi Yusuf begini setelah itu. Tapi di dalam Injil juga demikian. Tetapi di dalam Al-Quran kata Allah secara rinci diungkapkan oleh Allah. Makanya Allah menutup ayat ini ketika cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf itu dia sudah takwil mimpinya sudah terrealisasi Pak. Takwil mimpinya. Kemudian beliau itu dulu sengsara, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian saudaranya macam-macam sama dia, dituduh mencuri, dituduh macam-macam lah, dituduh untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, ya, dia kan diribah macam-macam, digosipi macam-macam. Kemudian dia masuk dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dipercaya sebagai aminun. Amin itu bendahara. Ya. Setelah itu hartanya banyak sekali. Doa Nabi Nuh alaihissalam, apa doa Nabi Nuh? Menyokali harta jabatan dan mereka ya Allah, menyonalom ya Allah, nijo ya Allah, ya Allah. Nalom ya Allah, nalom. Kejo jabatan tabuh laki lom, nalom, ya. Ijo 2 buah laki lom, nyo tabuh hana bereh ka laki la ilam. Nalom ya Allah. Menyonalom cukup tenang itu. Ijo harta lom, nalom ya Allah laki. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bukan itu doanya. Apa doa Nabi Yusuf alaihissalam? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, drone wali lun ya Allah. Wali artinya apa? Lun melapor Pak, drone. Drone yang jaga lun, drone ya Allah. Masalah rezeki urusan drone ya Allah. Nyo rezeki yang nabak lun, nyo dari drone ya Allah. Saya ini masuk ke dalam penjara disiksa oleh saudara saya atas izinmu ya Allah. Ya Pak. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman. Matikanlah saya dalam keadaan muslim ya Allah. Nah ada berdoa lagi Pak. Ketika ada nikmat, harta, jabatan,
Nada berdoa apa Allah, ya Allah, nepu mati lun dalam keadaan muslim, ya Allah. Nada berdoa, ana alun. Nyo menurut lun nyo kata yang mendemai jabatan, ya Allah. Lun cukup senang jabatan, ya Allah. Menyujud nepu ilam jabatan lun, ya Allah. Menyonepu ilam lun cukup senang lun, ya Allah. Nya pastinya dah boleh. Atau nah dalam jabatan lain, ya Allah. Lun amanah, insya-Allah, ya Allah. Yang sabar belum beres kata lagi yang lain, Pak. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan begini, tawafani musliman wa alhiqni bisalihin. Tolong ya Allah kumpulkan saya dengan urun-urun saleh. Nya doa Nabi ya Pak. Nya doa. Nya kan ya Allah, lu beli proyek ya Allah, nya proyek lagi. Ne bergabung lu dengan urun-urun semua engkau ya Allah ya. Bukan beli pek demo belinya beli nya doa dia ya Pak. Kemudian pada akhir ayat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalika min amba'il ghaib. Ini cerita ini wahai Muhammad, saya rincikan ini doa Nabi Yusuf, bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, bagaimana dialog Yusuf dengan Zulaikha, bagaimana ketika terjadi fitnah di situ Pak, Zulaikha dan Yusuf, ujian untuk Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika seorang bayi bersaksi, itu tidak terdeteksi dalam sejarah kata Allah. Dzalika min amba'il ghaib, itu cerita ghaib ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita ghaib. Nuhihi ilaika. Yang cuma saya beritahukan kepadamu saja ya Muhammad melalui Al-Quranul Karim. Ya. Jadi makanya rugi sekali kita. Kalau Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nyobulan yang sangat mulia dan artinya ada hal-hal yang tidak diketahui kita ketahui, ada hal-hal yang tidak bahkan diketahui oleh orang lain, Pak. Bahkan tidak diketahui oleh sejarawan dan siapapun, Pak. Semua ada dalam Al-Quran. Jadi manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini, karena kami mengibadah bulan Ramadan, mangan ibadah Pak. Beda mulu lain. Munyo bulu lain kan hek dah ibadah. Ini kita bangun, kenapa kita sanggup bangun sahur tadi jam 3, setengah 4, jam 4? Kenapa enak bangun sahur Pak? Kenapa ketika bulan yang lain ingin puasa Senin Kamis, pahda bedah nyo tengok puasa Senin. Pahda bedah, oh matang berat haji tang han aja deh, tak ihlam. Binanci nyo tu malam tahajud. Waktu bedah po 2 malam. Oh gelap tak tang luar tang han aja deh lah. Tak kira jadeh aja deh yang ihlam Pak. Jadi artinya ibadah itu memang berat Pak. Memang ada juga dalam hadis itu, dalam hadis Rasulullah. Ketika seorang itu baru bangun tidur, itu ada 3 buhul ya. 3 buhul. 3 buhul ini artinya apa? Nan heboh setan Pak, setan Pak. Ketika manusia bangun, maka buhul yang pertama terlepas Pak. Ikatan setan yang pertama itu terlepas, maka dia mangat badan kenanya Pak. Kemudian ketika dia ambil wudu, itu buhul kedua terlepas. Makanya kita sudah enak sedikit Pak. Yang tinggal tambah buhul tu. Ada juga orang digoda ketika buhul ketiga Pak. Oh wudu kali kecok, lebih tak tergoda. Han aja deh. Ihlam Pak. Berarti tinggal 1 buhul lagi. Ada orang yang berhasil salat 3 buhul ini terlepas. Tapi ketika bulan Ramadan mangat ibadah Pak. Dah baca Quran pi mangat. Menyobuli lain 3 dah baca Quran 3 dengar Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Yang bulan lain Pak. Dengar tapi Pak. Tapi menyambut Ramadan hendak dengar, mangat dia. Ini kenapa sebenarnya? Ada apa ini? Jadi makanya memang masalah setan dibelenggu itu kan ada dua pemahaman. Jadi 2 pemahaman begini. Jadi di dalam hadis itu diungkapkan setan itu kalau sudah masuk bulan Ramadan dia berteriak, cukup yo Pak. Cukup yo je. Kenapa yo? Karena dia dibelenggu di awal Ramadan. Maka dia takut sekali Pak. Terus Ramadan cukup yo ya Pak. Kemudian ketika akan berakhir Ramadan, dia senangnya luar biasa. Nyan Bang, karena habis Ramadan. Nyan. Menyona lagi pekatin lagi. Hana beda nyan Bang. Hana beda dengan setan Bang. Artinya ketika teruk Ramadan dia kan maka palolong, ka kurung rezeki lamnyo, ka tok kedai lam, ka hanji baju tepuli, hanji pedagang le, hanji nyo ka payah tok kedai, ka payah nyo, ka payah haji, ka tarawih lam nyan Bang. Ketika mau akhir Ramadan, nyan Bang karap berakhir Ramadan. Maka jika jadi 3 puasa kali 5 kali. Kana murau. Alhamdulillah ka 7 horo, karap mencutu, karap mencutu. Patro akhir mua senang merdeka ni Pak. Hanali, hana sengsarali nya ni Pak. Nya sama lagi iblisnya Pak. Iblis artinya ketika pas datang Ramadan dia takutnya luar biasa. Kenapa? Karena dibelenggu Pak. Belenggu di sini ada 2 penafsiran, ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan nyopanya mutu hana buku 2 menit juga. Jadi belenggu yang pertama ada yang mengatakan makna hakiki Pak. Makna hakiki apa? Makna sebenarnya. Setan itu benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan,
Nyan yang kerja bulan Ramadan nyan tahu le, na pencuri, na semayang, na puasa, na yang main game online, na yang pebelok chip, na yang nyoje, nyan tahu le ya, yang kerja murid setan ya banyak. Makanya setan hana ya le, ya makanya dia waktu kalian umma cukup higure kena pakat, karena dalam 13 bulan kadididi ligure mak, gididi ligure mak, ya. Lagi dalam tapo daya pesantren, na gure ne purno kitab. Nah, tidur murid, dia ini senang sekali pada guru ini. Ketika guru ini meninggal dunia, murid ini menggantikan gurunya, Pak. Sama cara menjelaskan sama, madung sama. Ipakah li urang lain cukup hi gure ro ne, Pak. Pokok karena katre gure, Pak. Yang nanti di bulan Ramadan ya. Jadi di bulan Ramadan itu setan tak perlu takut lagi hana masalah, hana murid-murid lo ni tadi, hana buku, Pak. Baik kerja murid lo ini, Pak. Jadi makanya hanaji beda, hanaji beda tipis, beda tiangen, Pak. Antara iblis yang betul-betul kan, ya. Beda gitu. Kalau iblis setan dan jin itu, ketika menggoda kita, cukup kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, buang gitu. Atau di rumah tanya baca surah Al-Baqarah, Pak. Ya, baca Al-Baqarah. Hanya hidup le rumah, Pak. Atau ketika tidur baca surah ayat kursi, Pak. Gadah, Pak. Nya setan jin. Tapi punya setan manusia lebih parah, takkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, campak dia campak, Pak. Jadi makanya pada setan manusia kita harus hati-hati juga, ya. Walaupun setan itu sudah diikat, nyo bertegang katanya ada setan manusia ini, Pak, ya. Yang mengajak kita untuk tidak salat, mengajak kita untuk berbuat maksiat. Tugasnya sama, visi misinya sama setan yang dibelenggu itu, Pak. Ini pandangan yang pertama. Yang kedua, setan itu dibelenggu, apa yang dibelenggu? Dimaknai dengan makna majazi, Pak. Yang dibelenggu adalah kekuasaannya. Jadi artinya kalau dulu itu setan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia siapa saja, tetapi ketika bulan suci Ramadan kekuasaan dia cuma 5% saja, sedikit saja. Makanya kita bangun tengah malam mangat dah baca Quran pi mangat, dah sembahyang sunnah pi mangat, dah pebuknya mangat, mentedekah pi mangat bulan Ramadan, cuma mentedekah tiga, baca mentedekah tiga. Celeng naik baca mentedekah tiga mesti. Mangat hai dah mengpeng. Tapi yang bulan lain, jo ala be undanglah hana jajan lo nyo banyak. Tapi punya bulan Ramadan mangat deroi, Pak. Dajak masih lain dapat tolong jeleng, dajak lain dapat tolong jeleng lah. Kenapa? Godaan setan itu cuma sekian persen saja. Ya. Jadi makanya karena godaannya sekian persen, manfaatkanlah untuk mengkaji Al-Quran, manfaatkanlah untuk belajar Al-Quran. Menyohana mukum laki doa Allah, ya Allah dah tolong buka pintu hati lun hana mukum cara baca Al-Quran, gimana cara ya Allah? Dan laki Allah, Pak. Maka Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Minta sama saya kalau kalau kita lihat munasabahnya, ayat ini turunkan setelah ayat itu. Artinya rentetannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di bawahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di dalam kajian Imam Sya'rawi, ayat ini munasabahnya apa? Ya, artinya kesempatan berdoa di bulan Ramadan itu lebih besar lagi, Pak. Kesempatan berdoa dan istijabah doa kita di bulan Ramadan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.